Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Zaki Nazafi, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan nomor-nomor lompat pada cabang atletik adalah 1 lompat jauh, 2 lompat jangkit, 3 lompat tinggi, 4 lompat gala. Yang pertama, lompat tinggi. Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi adalah salah satu jenis olahraga cabang atletik di mana sang atlet harus melakukan lompatan setinggi-tingginya melewati mister tanpa bantuan alat dengan berbagai jenis gaya yang diperbolehkan: gaya gunting, guling sisi, guling straddle, dan flip, atau gaya baru yang tidak bertentangan dengan aturan internasional. Teknik dasar lompat tinggi. 4 teknik dasar lompat tinggi yang harus dikuasai oleh seorang atlet, yakni seperti yang akan diuraikan pada bagian berikut ini. 1. Awalan. Dalam melompat tinggi tak ada ketentuan untuk atlet dalam melakukan awalan. Namun demikian, sebagian besar atlet lompat tinggi melakukan awalan dengan cara berlari, dimulai dari lari dengan kecepatan rendah hingga kecepatan tertentu sesuai dengan strateginya untuk melompat ancang-ancang dalam melompat. 2. Tolakan. Tolakan atau melompat dilakukan dengan menggunakan kaki terkuat agar seluruh tubuh terangkat hingga menuju dan melewati mister. Tugas kaki tak hanya melakukan tolakan dengan kaki terkuat, namun juga melakukan ayunan dengan kaki satunya, sehingga lompatan ini berhasil dilakukan untuk melewati mister. Sebagaimana lompat dan mengayun ini dilakukan dalam permainan lompat tali. 3. Melayang. Melayang dalam hal ini merupakan kondisi ketika tubuh atlet mulai terangkat untuk melewati mister. Pada tahap ini, atlet bisa melakukan teknik tertentu sesuai dengan gaya yang ia gunakan dalam lompat tinggi. 4. Mendarat. Mendarat merupakan momen ketika tubuh telah melewati tiang mister dan jatuh ke matras. Ada 2 bentuk pendaratan yang paling umum, yakni mendarat dengan menggunakan kedua kaki atau mendarat dengan menggunakan tubuhnya. Yang kedua ada lompat jauh. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu jenis cabang olahraga di mana seorang atlet ini akan melompat dan mendarat sejauh yang bisa ia lakukan dari tempat awal melompat. Dalam lompat jauh juga terdapat 3 macam gaya, yakni lompat jauh gaya jongkok, tuk, gaya menggantung hangstyle, dan gaya jalan di udara walking in the air. Teknik lompat jauh. 1. Teknik awalan. Teknik awalan dapat dilakukan dengan cara berlari dengan kecepatan maksimal sebelum melakukan lompatan di papan tolakan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat melakukan teknik awalan, yakni sebagai berikut. Letakkan kaki terkuat di bagian belakang, awali dengan lari perlahan, kemudian tambah lagi kecepatannya semaksimal mungkin dan pertahankan hingga tiba di papan tolakan. Jangan mencoba untuk mengurangi kecepatan lari ataupun mengubah langkah. Usahakan pandangan ini tetap fokus ke depan menuju papan lompatan. 2. Teknik menumpu take off. Teknik menumpu adalah teknik yang sangat penting dalam jenis olahraga lompat jauh. Semakin bagus tumpuannya, maka akan semakin bagus pula hasil lompatannya. Ada beberapa hal yang diperhatikan saat melakukan teknik menumpu, yaitu sebagai berikut. Ketika akan melakukan tumpuan, usahakan badan sedikit condong ke belakang, tapi ingat jangan sampai posisi badan terlalu miring. Kaki yang menjadi tumpuan sebaiknya kaki yang kuat dan cepat. Pertahankan keseimbangan tubuh. Cobalah untuk mengayunkan lengan. Hal ini akan membantu menambah ketinggian dan juga menjaga tubuh agar tetap seimbang. 3. Teknik melayang di udara. Setelah melakukan suatu tumpuan, maka teknik berikutnya yang perlu kamu lakukan yaitu pada teknik melayang di udara. Untuk dapat melakukan teknik ini, badanmu harus tetap seimbang. Biasanya seorang atlet akan mengayunkan kedua tangannya saat melayang di udara guna menjaga keseimbangan tubuh. Kamu bisa melakukan teknik melayang di udara ini dengan 3 cara, yaitu melayang dengan sikap jongkok,
atau lompat jauh gaya ortodoks. Caranya, ayunkan kakimu setinggi-tingginya, lalu letakkan kedua kakimu di depan sebelum mendarat. Melayang dengan sikap melayang atau lompat jauh gaya hang. Cara ini lebih sulit dari cara yang sebelumnya. Usahakan tubuh tetap tegak saat melayang di udara. Kemudian ditekuk lutut dan dorong bagian pinggul ke depan. Jangan lupa untuk merentangkan kedua lengan di atas untuk menjaga keseimbangan. Melayang dengan sikap berjalan di atas udara, walking in the air. Saat melayang di udara, ayunkan kaki belakang ke atas sekuat-kuatnya, lalu buat gerakan melangkah di udara dengan kaki yang sebelumnya dipakai untuk menumpuh, sehingga terbentuk gerakan berjalan di atas udara. 4. Teknik mendarat di papan lompatan. Teknik mendarat merupakan teknik terakhir dalam lompat jauh, di mana pelompat akan jatuh atau berhenti dengan posisi kedua kaki menyentuh tanah secara bersamaan. Biasanya lutut akan sedikit ditekuk sebelum mendarat agar posisi badan tidak jatuh ke belakang. Pendaratan ini harus dilakukan dengan benar agar hasil lompatannya bisa memuaskan. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan mendarat. Upayakan jaga keseimbangan, jangan sampai jatuh ke belakang. Awali pendaratan dengan kedua tumit kaki secara bersamaan, baru disusul dengan tangan dan bagian tubuh lainnya. 3. Lompat gala. Pengertian lompat gala. Lompat gala merupakan cabang olahraga atletik nomor lompat. Lompat gala dilakukan menggunakan tongkat sebagai tolakan, berlari dan bertolak menggunakan tongkat dengan teknik tertentu, dan melompat setinggi mungkin melewati mistar yang ada. Gala dalam lompat gala dapat terbuat dari bambu, kayu, logam, aluminium, ataupun fiberglass. Gala dibuat fleksibel agar dapat melewati mistar dengan melakukan lompatan setinggi-tingginya. Teknik lompat gala. Teknik lompat gala yang benar berikut langkah-langkah dan penjelasan lengkapnya. 1. Teknik memegang gala. Pegang gala dan dengan meletakkan tangan kiri di depan, genggamlah gala dengan punggung tangan berada di atas. Posisikan jari-jari berada di sisi kanan, kecuali jempol yang menggenggam di bawah gala. Tekuk tangan kanan dengan sudut kira-kira 90 derajat. Letakkan tangan kanan di belakang badan, pegang dengan erat namun tetap diusahakan rileks. Jangan sampai menjadi kaku sehingga susah untuk mengayunkannya ketika mau menolakkan badan nantinya. Tangan kanan yang ada di belakang menekan gala hingga posisinya lebih rendah dibandingkan dengan tangan yang ada di sebelah kiri. Pegang gala setinggi pinggang, yaitu posisikan di antara pegangan tangan kiri dan tangan kanan. Condongkan badan ke arah depan dengan sikap bahu datar. 2. Teknik awalan. Awalan dilakukan dengan jarak yang jauh, 25-30 meter, agar mencapai kecepatan maksimal. Ketika menumpuk untuk pemula bisa menyesuaikan saat berlari. Diusahakan untuk konsisten dengan tujuan mengontrol posisi tubuh saat proses menancapkan galah dan menginjak titik yang tepat. Galah yang dipegang yang kuat dan cukup lebar. Hal ini guna memperoleh tumpuan yang baik. 3. Gerakan menancapkan gala. Menancapkan gala dengan cara ke arah depan dan atas. Jangan menggeserkan gala di tanah. Jika terpaksa, kedua tangan terpisah pada jarak yang cukup lebar. Tancapkan gala setelah jarak 3 langkah sebelum menumpuk dengan menggunakan ujung gala. Gala menancap sejajar garis lurus sehingga ujungnya terletak di bawah kepada atlet pada saat start untuk tumpuan. Kecepatan sangat penting untuk melentingkan gala. Posisi badan hendaknya mengarah langsung ke belakang dari parit pendaratan. Kaki yang digunakan untuk menumpu hendaknya diletakkan tepat di bawah garis tegak lurus yang ditarik dimulai dari tangan yang paling atas. Selanjutnya lakukan gerakan menekan dan menarik tangan atas tubuh berayun ke depan di belakang tangan bawah yang menekuk. Kedua gerakan ini harus dilakukan dengan benar sehingga pusat gaya berat tubuh tetap berada di belakang. 4. Berayun dan dengan posisi tubuh pelompat yang benar akan dapat posisi yang paling baik untuk mengangkat tubuh ke atas saat tenaga yang disimpan waktu menggantung dikeluarkan lagi segera untuk melewati mistar. Gerakan ini bertujuan untuk menambah kelentingan dan untuk
menyimpan lebih banyak tenaga potensial di dalam galah. 5. Tarikan dan putaran pull and turn. Gerakan pulling menarik dimulai ketika pusat dari gaya berat tubuh atlet pelompat berada dekat galah. Mulailah energi dilepaskan, yaitu dengan gerakan meluruskan kembali. Gerakan ini mengikuti fase pasif relatif. Setelah tubuh menggelantung ketika atlet pelompat menunggu terlepasnya tubuh, tarikan lurus searah sumbu galah. Putaran tubuh diperoleh dengan gerakan tangan atas yang mulai menarik ke atas pinggul, bukan ke arah dada. Kedua kaki tetap diangkat tegak lurus sewaktu dilakukan gerakan menarik dan berputar. 6. Push off and dan melintasi mistar. Gerakan push off melentingkan diri dimulai segera setelah tarikan tangan yang di atas mencapai posisi dekat dengan pinggul. Gerakan ini sebetulnya lanjutan dari gerakan menarik tadi. Pada permulaan dari gerakan melenting ini, galah harus membentuk sebesar 85-900 sebelum pelompat melepaskan tangannya. Lakukan putaran melingkar mistar dengan cara menjatuhkan kedua kaki sedikit dan dengan reaksi dari gaya dorong tubuh terhadap galah. Jika daya dorong ke atas melampaui tarikan ke bawah oleh kedua kaki, pusat gaya berat atlet pelompat akan terus melambung tinggi setelah galah dilepaskan. 7. Teknik pendaratan. Gerakan ini merupakan gerakan terakhir dengan tujuan agar melakukan pendaratan yang benar sehingga atlet tidak mengalami cedera. Suksesnya gerakan ini tergantung dari latihan dan teknik gerakan awalan yang benar, sehingga dapat menimbulkan gerakan akhir yang sempurna. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.